Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6198 Keputusan. Permisi, bolehkah saya bertemu ratu saya? Chu Feng berdiri di padang pasir dan bertanya dengan sopan. Dia telah menanyakan pertanyaan serupa beberapa kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Chu Feng tentu saja tidak tahu bahwa ketika dia bertanya, orang yang bertanggung jawab atas tempat ini sedang mengobrol dengan Shahun Haotian. Tiba-tiba, gerbang formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar Chu Feng. Satu demi satu sosok terbang keluar dari sana, dan dalam sekejap mereka seperti belalang, berdiri kokoh di kehampaan. Itu adalah seseorang yang memancarkan api hitam, wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat sepasang mata berwarna darah. Masing-masing memancarkan aura dewa sejati kelas 5, dan itu memberi Chu Feng sangat kuat merasa. Bahkan jika dia lebih lemah dari Shahun Haotian, dia tidak akan lebih lemah. Tapi hanya ada satu orang di Shahun Haotian. Saat ini, sekilas ada setidaknya 1 juta orang api hitam ini. Terlihat dari urutan posisinya yang pasti bukan posisi biasa, melainkan formasi pengepungan. Mereka pasti jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Shahun Haotian, karena Chu Feng belum mengetahui kartu truf mereka. Namun momentumnya lebih mengancam. Sekarang mereka semua menatap Chu Feng dengan tajam, seolah menunggu perintah. Selama mereka memberi perintah, mereka akan segera melancarkan serangan gila terhadap Chu Feng. Segera, 2 berkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan Chu Feng. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat ada gerbang formasi di salah satu balok dan botol hitam mengambang di balok lainnya. Kamu baru saja lulus ujian, dan sekarang kamu telah memenangkan kesempatan untuk roh duniamu. Dia bisa segera pergi dari sini, tapi dia harus kembali ke dunia roh Asura. Dia tidak akan bisa memasuki dunia seni bela diri lagi dalam kehidupan ini. Dia juga tidak akan bisa menghubungi spiritualis dunia manapun dalam bentuk apapun. Suaranya keras di sini. Itu artinya jika aku pergi sekarang, dia bisa kembali ke dunia roh Asura. Tanya Chu Feng. Ya. Suara di sini menjawab. Apa botol hitam itu? Tanya Chu Feng. Anda dapat memilih untuk tidak pergi dan melanjutkan tantangannya. Selama kamu mengalahkan semua lawan di langit, kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan roh duniamu. Tapi prasyarat untuk melanjutkan tantangan ini adalah kamu harus mengambil isi botolnya, yang untuk sementara dapat memulihkan sejumlah kekuatan tempur tertentu. Itu juga akan menghancurkan jalanmu menuju seni bela diri, dan kamu tidak akan pernah bisa pulih. Chu Feng mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan langsung memegang botol hitam di tangannya. Chu Feng tahu betul konsekuensi dari merusak jalannya menuju seni bela diri. Tapi dia lebih tahu konsekuensi kehilangan bolanya. Saat ini, gerbang formasi terbuka. Suara itu bergema lagi di sini. Chu Feng, meskipun kamu memiliki darah seorang raja, jalur spiritualis dunia juga merupakan jalan yang cerah bagimu. Tetapi pernahkah Anda memikirkan mengapa dunia tempat Anda berada disebut dunia seni bela diri? Jika Anda tidak dapat mencapai puncak dunia sebagai seorang seniman bela diri, akan sulit bagi Anda untuk mengungkap rahasia sebenarnya dari dunia seni bela diri ini. Meskipun garis keturunan guntur surgawi Anda sekarang rusak, itu masih dapat diperbaiki. Dengan bakat Anda, hanya masalah waktu sebelum Anda bisa mendapatkan kembali kekuatan Anda sebelumnya.
Tetapi hari ini, jika kamu hanya berharap roh dunia bisa berada di sisimu dan melepaskan jalur seni bela diri, apakah ini yang diinginkan orang tuamu? Dan apakah itu keinginan roh duniamu? Mendengar ini, Chu Feng tersenyum tipis, melepas tutup botolnya, dan berencana meminum semuanya dalam satu tegukan. Tapi suara di sini terdengar lagi, aturannya belum selesai. Bahkan jika Anda menantangnya dengan mengorbankan jalan Anda menuju seni bela diri, bahkan jika Anda berhasil dalam tantangan tersebut, Anda tetap membutuhkan roh dunia Anda untuk bersedia. Dia juga akan menghadapi pilihan sekarang. Dia bisa kembali ke dunia roh Asura, atau dia bisa memilih untuk mempercayaimu dan tetap tinggal. Hanya jika dia memilih untuk mempercayaimu dan bersedia untuk tinggal, barulah kamu dapat membawanya pergi. Jika tidak, meskipun kamu lulus ujian ini dan merusak jalanmu menuju seni bela diri, kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Tetapi yang paling penting adalah jika dia memilih untuk mempercayaimu, dia akan memilih untuk berbagi suka dan duka denganmu. Jika kamu berhasil dalam tantangan ini, kamu secara alami akan bisa pergi dengan selamat sesuai keinginanmu. Jika kamu gagal dalam tantangan ini, kamu tidak hanya akan mati, tapi dia juga akan mati. Tentu saja, jika kamu tidak memilih untuk melanjutkan tantangan, tidak ada gunanya meskipun dia memilih untuk tinggal, dia akan tetap dikirim kembali ke dunia roh Asura. Saat ini, Chu Feng tidak berani minum dari botol yang sampai ke mulutnya. Mau tak mau dia memperhatikan dengan cermat pasukan api hitam di atas cakrawala. Lagi pula, jika gagal, Egi akan mati juga. Dia ragu-ragu. Di saat yang sama, Egi berada di dunia yang dipenuhi kabut putih. Dunia ini sepertinya tidak memiliki batas dan sangat sepi. Egi sedang duduk di tanah. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, tapi dia tampak bingung, memikirkan sesuatu. 100.000 tahun terlalu lama. Setelah sekian lama, apakah Chu Feng akan melupakanku? Setelah mengatakan itu, Egi tiba-tiba tersenyum. Oh, bagaimana mungkin? Chu Feng tidak bisa melupakan ratu ini. Tapi begitu kata-kata ini keluar, senyumannya menghilang lagi. Dia tidak yakin lagi. Karena 100.000 tahun itu terlalu lama. Dalam jangka waktu yang begitu lama, banyak orang dan benda akan terhapus dari ingatan. Chu Feng akan bertemu banyak orang dan mengalami banyak hal. Apakah kamu benar-benar masih mengingatnya? Tapi saat ini, tidak jauh darinya, bayangan besar muncul. Meski jauh dan terhalang kabut, itu masih terlihat samar-samar. Egi segera berdiri dan ingin menyelidikinya. Tapi saat ini, suara bergema di sini. Chu Feng sudah bangun dan dia ingin membawamu keluar. Sekarang kamu telah lulus ujian percobaan, dan dia membantumu mendapatkan kesempatan untuk pergi. Mendengar hal tersebut, Egi sangat gembira. Namun sebelum sempat berbicara, kata-kata selanjutnya dari suara tersebut menuangkan air dingin ke Egi. Kamu tidak bisa kembali ke Chu Feng, tapi kamu bisa kembali ke dunia roh Asura. Tapi Chu Feng sekarang menghadapi pilihan yang sulit. Pilih apakah akan pergi atau terus menantang. Pada saat yang sama kamu harus membuat pilihan. Suaranya keras di sini, memberitahu Egi semua peraturan. Biarkan aku menemuinya. Bolehkah aku menemuinya? Biarkan aku bertemu Chu Feng lagi. Egi tidak punya pilihan selain berkata dengan nada memohon. Dia tidak ingin Chu Feng mengambil risiko dan ingin membujuk Chu Feng. Sekarang, kamu hanya bisa memilih untuk tinggal atau pergi. Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi, Egi menjawab dengan tegas, saya memilih untuk tetap tinggal. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika dia menyerah pada tantangannya,
Bahkan jika kamu memilih untuk tetap tinggal, pintunya akan terbuka dan kamu akan kembali ke dunia roh Asura. Jika dia tidak menyerah pada tantangannya, tetapi terus menantang, dia hanya akan mampu membawamu pergi jika dia berhasil. Jika dia gagal, kamu akan mati bersamanya. Suara di sini menekankan lagi. Namun Egy tetap teguh. Saya sudah mengatakannya, dan saya memilih untuk tetap tinggal. Kalau begitu tunggu saja hasilnya. Suara di sini terdengar untuk terakhir kalinya, dan dunia kembali tenang. Egy melihat ke arah pintu di kejauhan. Dia awalnya ingin melihat lebih dekat, tapi sekarang dia tidak berani. Dia juga ingin kembali ke dunia spiritual Shura sebelumnya dan melihat orang-orang yang dia cintai di dalam hatinya. Tapi sekarang pintu menuju dunia roh Shura ada di sana. Tapi dia menolak. Bahkan menolak sampai tidak berani mendekat. Saya sangat takut jika saya terlalu dekat, saya tidak akan bisa kembali. Bahkan jika dia tinggal di sini selama 100.000 tahun, dia tidak ingin melihat Chu Feng lagi. Tapi sekarang pilihannya sama sekali bukan miliknya. Jika Chu Feng menyerah pada tantangannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia memilih untuk tinggal, dia masih akan dikirim kembali ke dunia roh Asura. Dari suara di sini terdengar bahwa tantangan yang dihadapi Chu Feng mengancam nyawa. Dia juga sangat takut Chu Feng akan mengalami kecelakaan karena dia. Dia tidak takut dengan kematiannya sendiri, tapi dia berharap Chu Feng akan hidup. Dia tahu bahwa Chu Feng masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak ingin melibatkan Chu Feng sendiri. Saat ini, hati Egy sangat kusut. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat Chu Feng. Di sisi lain, dia takut dia tidak akan pernah melihat Chu Feng lagi. Dia menundukkan kepalanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Saya begitu terjerat sehingga emosi saya perlahan-lahan runtuh. Namun saat ini, terdengar suara pintu terbuka. Egy segera melihat ke arah pintu. Meski terhalang kabut putih, samar-samar dia bisa melihat pintu itu perlahan terbuka. Chu Feng menyerah? Dia akan dikirim secara paksa kembali ke dunia roh Asura dan tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di sini lagi. Egy merasa seluruh kekuatan di tubuhnya hilang, dan dia berlutut di tanah dengan lemas. Kesedihan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya. Bahkan nafasnya terasa seperti akan berhenti. Tapi tiba-tiba angin sepau-sepau bertiup, dan kabut putih di depan mereka menghilang. Seperti yang diharapkan, pintu terbuka, dan sesosok tubuh sedang berjalan keluar dari pintu. Setelah memastikan bahwa wajah itu adalah wajah Chu Feng, Egy tiba-tiba menangis seperti anak kecil. Chu Feng berjalan mendekat dan mengusap wajah Egy. Kenapa dia menangis? Egy mengangkat kepalanya. Saya pikir kamu menyerah pada saya. Mendengar ini, Chu Feng memeluk Egy. Dasar bodoh, meskipun aku menyerahkan seluruh dunia, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Namun tiba-tiba Chu Feng merasakan sakit yang menusuk di bagian perutnya yang dipukul oleh Egy. Kentut, bukankah kamu pernah menyerah padaku sebagai ratu sebelumnya? Mata Egy yang berlinang air mata menatap tajam ke arah Chu Feng. Tapi Chu Feng tahu dia salah dan hanya bisa nyengir. Itu salah, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saat berikutnya, Egy mengerucutkan bibirnya dan membenamkan wajahnya di pelukan Chu Feng dengan sedih. Dia meraih erat Chu Feng dengan kedua tangannya. Dia tidak hanya meraih pakaian Chu Feng, tetapi dia juga meraih tubuh Chu Feng dengan kesakitan. Namun semakin keras Egy memeluknya, semakin terbukti bahwa dia takut. Tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Aku tidak akan pernah terpisah darimu lagi.
Chu Feng mengambil keputusan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.